Membaca Alkitab harus tahu kita baca dia di bagian mana. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan ayat-ayat yang seolah-olah bertabrakan. Ada ayat bilang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Berarti kalau saudara pukul saya, balas. Tapi ada ayat bilang kalau ada orang menampar pipimu yang satu, berikan juga pipi yang itu. Berarti balas kok tidak balas. Nah, sekarang kita pakai yang mana? Tapi dua-dua jadi Alkitab. Lama-lama kita kutip firman berdasarkan keinginan pengkhotbah, bukan lagi keinginan apa yang murni dari kitab suci. Ada ayat yang celakalah kami yang bangun dari pagi-pagi campur minuman keras. Tapi ada ayat bilang tambahkanlah untuk kesembuhan. Bagaimana? Bagaimana? Dua-dua di Alkitab. Saudara-saudara, Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, padahal Paulus sangat tahu bahwa jemaat ini jemaat yang kecil, tidak punya pengaruh sosial yang kuat, tidak punya pengaruh politik yang luar biasa. Padahal Paulus sangat tahu bahwa dia atau jemaat semuanya akan berhadapan di dunia ini, di mana dia tahu dunia adalah medan pertempuran. Medan pertempuran. Paulus mendefinisikan dengan baik. Musuh ada dua. Satu musuh yang kelihatan, dan yang kedua musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin agak gampang. Kalau musuhnya kelihatan, dia datang dari sana, ya kita pakai batu, lempar. Bisa pakai pistol. Tapi bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Itu kan jadi masalah. Sekarang saya tanya kita, tolong jawab, kalau corona itu kelihatan atau tidak? Kelihatan. Tidak kelihatan. Oke. Kalau Suanggi itu kelihatan kok tidak? Di sini ada Suanggi juga. Yang suka jampi-jampi itu ada. Ya. Kadang-kadang dia kelihatan di Kupang itu kelihatan kadang-kadang. Oke, baik. Dia mengatakan kepada jemaat, apalagi kita lagi berperang melawan iblis. Iblis itu kerjanya tipu-tipu. Pertanyaannya gampang sekarang, tipu itu boleh kok tidak? Boleh jawab, tipu boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Tapi kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Saya lihat saudara kacau ini. Kita ulang, tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu, karena satu tipu melahirkan tipu baru. Contoh, Papa, kenapa tidak ke gereja? Perasaan dengan pendeta tanya, dia bilang, Pak Pendeta minta maaf saya sakit. Ini tipu ini. Ketemu istrinya, kita tanya, Mama bilang Papa sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang tidak. Kita ketemu dia, kita bilang Papa, ibu bilang Pak tidak sakit. Terus dia bilang begini, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Itu dua. Satu tipu melahirkan tipu yang Alkitab mengatakan pada bapa dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, bapa kita namanya iblis. Di sini ada papa yang nama iblis. Nah itu yang soal. Pak Pendeta, kami di Palu ini kami tidak tipu Pak Pendeta. Kami ini hanya pakai dua kata, yaitu sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak pergi gereja? Sebenarnya saya pipa, tapi kalau tetapi itu dia tidak pergi. Kenapa tidak terima untuk pelayanan? Sebenarnya saya terima, tapi kalau tetapi itu tidak. Jadi kalau pulang dari sini ketemu jemaat yang harusnya datang sini, tapi dia tidak ke sini, terus kita bilang kenapa tidak ikut KKR? Terus dia bilang sebenarnya sudah saya sudah tahu engkau pemaksud itu, tidak usah lanjut lagi. Oke, mari kita lihat. Paulus meninggalkan jemaat. Paulus kemana? Masuk penjara. Pak Pendeta dia masuk penjara karena mencuri kah? Tidak.
buat satu tindakan kriminal berat? Tidak. Lalu kenapa Paulus masuk penjara? Jawabannya ringan, karena dia mau coba-coba percaya kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan kabar baik. Berita Injil mau coba dia sampaikan. Percaya pada Tuhan Yesus, menyampaikan berita Injil, justru membawa dia ke penjara. Saya mau tanya saudara, saudara benar-benar percaya pada Tuhan Yesus? Saudara sungguh-sungguh percaya? Amin. Berarti ini orang percaya semua. Amin. Sudah siap masuk penjara? Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Saya tanya ulang, saudara orang percaya semuanya? Yakin? Sudah siap masuk penjara? Pencitraan. Wah pendeta, itu serius. Kenapa saudara-saudara? Saya ingin sampaikan pada saudara, kenyataan Paulus itu bertolak belakang dengan banyak kerinduan orang percaya. Banyak orang kira kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu tanpa masalah. Banyak orang kira kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu sakit kepala tinggal tekan begini terus bilang dalam nama Yesus. Nah, siapa bilang? Justru ketika kita percaya, kita masuk pada pergumulan, Tuhan tidak menjanjikan lautan tenang itu. Lalu karena dia di penjara, saudara, tiap-tiap hari dia berjumpa dengan serdadu Romawi ini. Dia lihat serdadu itu dari ujung kaki sampai ujung kepala, dan sekarang dalam gambaran itu dia ingin menasihati jemaat supaya jemaat hidup kuat di dalam Tuhan. Mari kita mulai perenungan ini dengan baik dan beri itu menjadi kekuatan bagi kita. Satu, dia kasih tahu jemaat, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Pakai ikat pinggang namanya kebenaran. Ada dua kata dalam bahasa Indonesia, saudara, benar dan betul. Benar dan betul sama kok beda? Benar dan betul sama kok beda? Beda kok sama? Sama kok beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi dua kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an. Benar akan jadi kebenaran, betul akan jadi masih sama artinya? Beda. Kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang saya mau tanya saudara, kalau hari ini saudara ada di sini ikut ibadah ini, kebenaran atau kebetulan? Yakin? Jadi ini kebenaran. Luar biasa. Saya kira memang kebetulan, tidak. Ini betul ya, ini kebenaran. Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Luar biasa. Saya geser sedikit. Kalau saudara kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau saudara kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai ragu-ragu di sini. Tuhan tidak pernah salah. Kemarin acara di Evata saya kasih tahu, kalau saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi, seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk mengambil sebuah kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di sini, itu yang kulit hitam macam gelisah bagaimana ya. Padahal ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam, jangan harapkan pakai oker juga tidak bisa. Saudara pakai pemutih itu hanya di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi dan saudara akan menderita. Kalau saudara rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Saudara-saudara, seluruh iklan kecantikan rambut di televisi arahkan kita untuk ambil keputusan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu baru bagus. Aduh, saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang, di hari kasih sayang ini, yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Yang lurus itu dibelai tidak terlalu enak lah. Mungkin karena lurus kita bilang sayang, itu tidak dapat. Yang keriting itu dibelai menarik. Sayang lebih dapat. Saudara jangan gelisah seolah-olah saudara kalah di situ, tidak. Oke, kebenaran nanti kita bahas. Saudara-saudara,
pakailah ikat pinggang yang namanya apa? Saudara tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang. Ikat pinggang fungsinya untuk kolame. Ikat pinggang fungsinya untuk ya kasih kuat celana. Kalau ibu-ibu yang agak besar ya tutup sedikit begini tuh supaya tidak kelihatan besar sekali. Ya kira-kira begitu. Serdadu Romawi kalau mereka pakai ikat pinggang, itu tempat di mana mereka taruh pedang mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa bergerak bebas. Tidak mungkin musuh datang dari sana mereka tarik celana sambil berkelahi begitu. Ya kalah. Dia supaya bergerak bebas pakai ikat pinggang yang namanya apa? Kebenaran. Saudara, banyak orang Kristen merasa dia tinggal dalam kebenaran, tapi belum tentu, saudara. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi yang serius. Saudara harus merenungkan ini. Apakah saudara benar tinggal dalam kebenaran atau tidak? 1, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi legal, legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu Tuhan tidak mau dan Tuhan tidak setuju. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan antara manusia berdosa ini dengan Tuhan, itu kebenaran. Saya pakai contoh. Saudara tahu motor? Tahu motor ke tidak? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Punya sendiri? Sudah lunas? Iya, kalau beli ya sampai lunas lah. Masa? Iya, kalau saudara naik motor, ada SIM, ada STNK, pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Kalau ada operasi lalu lintas di depan, berani masuk ke tidak? Karena ikut yang benar. Tapi coba kalau SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada operasi di situ, berani pergi. Kenapa saudara tidak berani pergi? Kan saudara punya om polisi toh. Jadi kalau saudara langgar aturan, saudara pusing sendiri. Tuhan mau supaya kita jadi orang yang baik yang ikut aturan. Amin. Jadi kalau saudara pakai helm, ada SIM, ada STNK, ada lampu-lampu, operasi lalu lintas di situ, saudara pergi sampai sana, polisi tidak tahan, saudara putar kembali. Terus saya bilang, kenapa putar kembali? Pak, tolong tilang saya, tolong. Saya ikut aturan. Kenapa saudara ini serius? Jemaat-jemaat itu jemaat kecil yang tidak punya kekuatan sosial dan politik. Mereka ikut aturan saja, orang cari mereka pun kesalahan. Apalagi kalau langgar aturan. Kan dikasih tahu, ikat pinggangmu adalah kebenaran supaya engkau belajar melakukan sesuatu dengan benar. Tuhan tidak kompromi dengan semua bentuk kesalahan, tidak. Amin. Ya begitu. Kedua, kebenaran itu berdimensi moral. Berdimensi apa? Legalitas tadi, tapi yang kedua moralitas. Moralitas itu apa, saudara? Kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Ingat, tidak semua yang kelihatan baik itu dibangun di atas moralitas yang benar. Berdoa itu tutup mata, amin. Tapi apakah semua yang tutup mata pasti berdoa? Iya kan? Itu serius. Saya mau kasih tahu saudara sekarang. Ingat bahwa tidak semua senyum itu tulus. Padahal baik kan? Saya datang, saya bisa bilang "Shalom", saudara bilang "Shalom". Saya lewat baru saudara bilang iya. Itu serius. Jadi tidak kelihatan yang baik itu. Saya khotbah di semua bank yang ada di Kupang. Saya bilang ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Lihat dekat juga cantik, lihat jauh juga cantik. Pakaian mereka bagus-bagus lagi. Mereka kerja di dalam ruangan yang ber-AC lagi, tertata rapi sekali. Luar biasa. Kita pergi ke bank itu macam kita tidak mau pulang. Macam kita mau lihat-lihat terus muka begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali mereka bilang begini, "Selamat siang, ada yang bisa kami bantu?" Terus saya tanya orang, "Ibu-ibu, siapa yang di rumah ketika bangun tidur lihat suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?" Jadi semua yang baik harus diletakkan di atas moralitas yang benar. Amin. Karena kadang-kadang kita punya kebaikan itu pencitraan.
Saya mengajar ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air? Saya bilang tidak. Khotbah yang baik bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu pakai bahasa Kupang bilang, omong karmana, bikin karmana. Jangan omong lain buat di Palu ada. Karena ada orang yang bukan sekedar omong lain buat lain, ada yang pikir lain, omong lain buat lain, hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron semua antara apa yang dia pikirkan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan. Amin. Di Palu ada. Dia ibu-ibu atau bapak-bapak? Dia ada di sini. Ada kok tidak? Berani tunjuk? Nah, itu bahaya nanti. Ketiga, saudara, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi sosial, sosialitas. Apa pakai bahasa lebih sekuler itu solidaritas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Oleh karena Tuhan Yesus itu solidar dengan kita, maka dia mau mati bagi kita. Itu kebenaran dalam Alkitab begitu, kepekaan untuk mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Kadang-kadang orang ini susah, dia susah saja, kita kasih tinggal dia susah. Kadang-kadang kita ini melayani juga pilih-pilih orang. Kalau melayani pas orang kaya itu, saudara, kita punya baik lagi sampai langsung, Pak, kita doa, Pak, bisa doa buat istri untuk usaha, yuk anak-anak bisa, yuk. Itu kalau orang kaya, sampai dia tidak omong, kita yang ngomong kembali ke dia. Tapi kalau kita sembahyang, kita doa kasih orang miskin, sampai kita langsung bilang, tutup mata kok kita sembahyang. Mati juga itu tanda Tuhan menyertai itu. Bagaimana? Kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Saya mau tanya saudara, di Palu ada mall, ada swalayan. Oke, saudara pernah pergi ke sana? Oke, pernah tawar barang di sana? Ada yang pernah tawar barang di mall? Tidak ada toh. 99.900 ambil 100.000 kasih. Orang kasih kembali gula-gula, permen satu, kita ambil saja, jangan ukur saya deh. Pemilik mall itu orang kaya atau orang miskin? Saudara lihat, beli di orang kaya tidak tawar. Tapi coba kalau dia beli sayur di pasar, di nenek-nenek yang tua sekali dan susah, mungkin pulang itu sudah mau mati dia itu. Itu tawar kok tidak? Tawar kok tidak? Oh tawar, tahu juga. Itu kadang-kadang kita punya tawar itu mengerikan. Kita tanya itu nenek, pakai bahasa Kupang kita bilang, nenek, yuk sayur berapa? Ini nenek susah senang ini. Dia bilang 3.000. Kita sengaja kaget, hah? 3.000? Bisa 9.000? Bayangkan itu. Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang, sayur bisa 9.000, kok nenek dong tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang bawa gratis saja, bawa saja, bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia lagi dalam tas. Rantai salib berat berapa? 1 kilo. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Durhaka itu dibilang. Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ibu-ibu, mulai besok itu tawar sayur terbalik. Nenek, sayur berapa? Ini nenek bilang 3.000. Maaf, bisa 3.000? Kalau bisa tawar sayur 1.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Pertama, kemungkinan besar itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mungkin gila.
Atau yang ketiga, pakai bahasa Kupang bilang makam puji itu. Di sini ada yang makam puji? Ada juga. Ya saudara tinggal pilih 1, 2 atau 3. Jadi kalau saudara mengaku tinggal dalam kebenaran, 3 dimensi ini harus ada. 1 apa? Legalitas. Yang kedua apa? Moralitas. Yang ketiga apa? Sosialitas. Itu baru saudara bisa ukur, saya tinggal dalam kebenaran. Kalau tidak, kita belum dalam kebenaran, kita pencitraan. Setelah itu dia sampaikan, pakailah baju zirah, baju perang yang namanya apa? Keadilan. Paulus ingin menyampaikan begini, di mana ada kebenaran, keadilan jalan bersama-sama di situ. Di mana keadilan ada, kebenaran ada di situ. Dia seperti satu mata uang dengan 2 sisi yang tidak boleh dipisahkan. Paulus tahu, ini jemaat-jemaat kecil. Keadilan dibutuhkan supaya apa? Supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Ulangi, supaya tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Apa itu? Ini jemaat ini ketika mereka beribadah, orang olok-olok dorang, orang bicara tentang ibadah mereka. Ketika mereka menyanyi di situ, mereka tepuk tangan di situ, mereka pokoknya melakukan ibadah di situ, orang-orang yang tahu buat apa di situ. Paulus bilang, tidak usah balas, tidak usah buat apa-apa, lakukanlah dengan adil. Cukup. Saya pakai contoh. Saya punya papa, saya sebut papa kandung. Saya punya istri, punya bapak, saya sebut apa? Bapak mantu. Kalau saya ambil 100.000 kasih saya punya bapak kandung, adil. Kalau saya ambil 100.000 saya kasih saya punya bapak mantu, mertua. Supaya ketika saya kasih 100.000 di saya punya bapak kandung, saya punya istri marah, papa ambil uang kasih kau punya orang tua. Tanpa saya bicara apapun, dia punya bapak yang kasih tahu, jangan marah engkau punya suami, karena dia kasih saya juga 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Saya mau tanya saudara, boleh jawab jujur. Pernah saudara alami orang omong saudara pun nama kok? Fitnah itu, pernah alami di fitnah? Pernah? Yang dia omong itu tidak benar, pernah? Lalu saudara jengkel, saudara bikin status di Facebook. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan omong ke tahu-tahu, karena setan paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi omong ke tahu-tahu. Itu yang saudara mau. Tidak penting, lakukanlah dengan adil, tuduhan menjadi palsu. Tuduhan menjadi palsu, lakukan saja dengan adil. Ingat saudara-saudara, jangan percaya orang punya komen di Facebook itu kadang-kadang penuh kepalsuan dan penipuan. Saudara pernah mengalami atau saudara pernah melakukan, kok tidak, ketika saudara komen orang push status itu, setelah komen tulis bilang ha, padahal saudara tidak tertawa, tapi dengan serius sekali ha. Tipu. Bapak dari segala penipu ialah anak-anak muda di Kupang bukan hahaha, WK. Itu ketawanya bagaimana? Ada lain bukan WK, XI. Itu tertawanya bagaimana? Jadi saudara, untuk apa berusaha membenarkan diri di sana? Lakukanlah dengan adil. Tapi saya mau kasih saudara lebih dalam. Keadilan itu bukan sekedar berbagi roti sama besar. Keadilan bukan sekedar itu. Keadilan itu juga bersangkut paut dengan ini, saudara. Keadilan itu kalau saudara menuntut hak, lakukan juga apa? Kewajiban. Orang Kristen yang benar itu tidak sekedar menuntut hak, lakukan saja apa? Kewajiban. Adil itu kalau kita tidak meminta Tuhan hanya untuk berkat-berkat jasmani, minta juga berkat apa? Rohani. Coba saudara periksa 10 doa terakhir dari saudara. Bagi yang tahu berdoa. Yang tidak berdoa dia mau periksa apa? Coba periksa 10 doa terakhir dari saudara. Coba saudara lihat, periksa baik-baik.
Kita biasa berdoa itu 1 menit pertama itu, saudara, itu Tuhan engkau dahsyat, engkau luar biasa, engkau baik. Itu 1 menit pertama itu. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu semacam proposal itu. Itu kita permintaan tuh mengerikan. 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Terus langsung kita bilang begini, ampunilah segala dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Kadang sebelum itu kalimat kita tambah 1 kalimat, Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami pin. 80 ini kurang banyak. Tapi sudahlah, kau minta juga pada Tuhan toh. Yo, minta sudah pada Tuhan. Coba saudara periksa yang 80 yang saudara minta. Lebih banyak kita minta untuk apa? Yang jasmani. Padahal saudara tahu, yang jasmani itu akan selesai, akan berakhir. Tidak ada jasmani yang aman sampai tuntas, sampai akhirnya tidak ada. Beredar di grup-grup WA itu menarik saudara. Apa? Dia tulis begini, di usia 50 tahun, cantik atau tidak cantik sudah tidak penting lagi. Sudah tidak bisa disembunyikan di balik lipstik dan bedak lagi. Tidak bisa. Iya. Kok itu waktu kita umur 20-30 itu yang kita rasa kayak kinclong begitu tuh gini. 50 itu meleleh. Ini dong sudah tidak bisa. Iya. Saya punya teman satu itu waktu baru umur 17 tahun, dia tato itu ada Guns N' Roses dulu tuh, pangku kaki gini tuh, baru ada seperti melukis. Wih, kulit sudah bagus lagi, tinta bagus lagi, bagus, kontras betul, mantap. Itu umur 17 atau 18 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, saya pergi lihat dia tuh, aduh, itu tato itu bukan seperti orang pangkuka, seperti orang bersujud gini. Sudah tidak pakai lah, sudah tidak jadi lah. Mau apa lagi kalau begitu? Ibu-ibu, jangan percaya kalau ada yang datang bilang begini, ibu umur berapa? Terus ibu bilang 50. Terus dia sengaja kaget, 50? Macam ke 35. Jangan percaya, jangan percaya, jangan percaya. Masa 50 sama dengan 35? Nah, yang 15 di mana? Kalau ibu jalan sama anak perempuan, terus ada yang tanya, ini siapa? Ini anak perempuan saya yang pertama. Terus dia sengaja kaget, anak perempuan? Macam kakak adik. Jangan percaya, jangan percaya, jangan. Masa mama seperti kakak adik dengan anak perempuan? Itu hanya 2 kemungkinan. Kalau anak itu seperti kakak adik dengan dia punya ibu, hanya 2 kemungkinan. Pertama, mungkin dia punya anak itu muka terlalu tua lah, jadi dia punya mama itu beda tipis-tipis itu. Iya. Atau mungkin yang kedua, kemungkinan besar, dia punya mama itu menikah terlalu muda, jadi dia 8 tahun sudah nikah, jadi dengan anak itu beda tidak. Jadi kalau kita hanya cari itu kecantikan, kemolekan itu kesia-siaan. Amin. Di umur 60 tahun, di umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan, tidak penting lagi. Kalau ASN, tentara, polisi kan sudah pensiun. Waktu kita masih aktif itu yang anak buah datang, siap laksanakan, lanjutkan, hormati beri, lanjutkan. Nah, itu aktif. Sudah pensiun, mau pergi terima pensiun di kantor pos, itu anak kecil yang baru honor 3 bulan lalu itu dilihat kita dari jauh saja begini. Pakai bahasa Kupang dia bilang begini, tua, aman kok tua. Itu macam mau cek ke dia itu. Kita sudah tidak berdaya, sudah tidak berdaya. Di umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja, apalagi rumah tingkat. Kok sudah pakai tongkat mau naik di lantai 2 begini? Tidak jadi, tidak jadi. Ya. Di umur 80 tahun,
Kalau Tuhan izinkan kita umur panjang, kaya atau miskin sudah tidak penting lagi. Sudah tidak mungkin lagi beli kaledo 2 porsi makan sendiri, sudah tidak bisa. Asam urat, kolesterol, jantung, apalagi gigi tidak ada. Itu barangkali kalau makan itu yang orang lain kan kunyah, kita sudah tidak kunyah, mol. Cari apa dalam dunia? Kalau kita kumpul begini, cucu-cucu dong lari-lari, kan orang tua senang kan? Cucu-cucu lari-lari ya, opa oma senang. Terus cucu yang paling besar bilang begini, opa mau makan apa, bilang kakak bahagia. Terus opa paling-paling hanya bilang begini, jangan, opa makan bubur. Mari kita jujur saudara, mari kita jujur. Waktu, tenaga, uang, kesempatan lebih banyak kita pakai untuk cari yang mana? Yang jasmani atau yang rohani? Yang mana coba? Yang jasmani, yang akan berakhir sia-sia. Akan berakhir sia-sia. Karena itu adil. Saya punya potongan video satu beredar luas ketika saya bilang begini. Ini jemaat orang. Saya mau tanya, boleh jawab. Kalau jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Jam 5 ibadah, jam 5 pesta, pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Pilih mana? Pilih pesta juga tidak apa-apa. Jangan terlalu rohani-rohani juga. Yang menjadi soal itu bukan pilihan pesta atau ibadah. Yang menjadi soal adalah alasan kenapa kita memilih. Alasan saya tanya, Bapak, kenapa tidak pergi ibadah tapi ke pesta? Dorang selalu bilang, aduh Pak Pendeta minta maaf, tuan rumah undang langsung. Kalau tuan rumah undang langsung itu macam perasaan bagaimana? Perasaan, karena tuan rumah undang. Tapi kalau saya yang tanya, jangan jawab begitu. Bapak kenapa tidak pergi ibadah tapi ke pesta? Terus yang Pak Pendeta Yandi minta maaf, tuan rumah undang langsung. Oh, Bapak mau Tuhan undang langsung? Di sini ada yang mau Tuhan undang langsung, supaya kita minta Tuhan undang dia sekarang. Jadi kita ini kadang-kadang tidak adil dalam mencari berkat. Kita hanya cari berkat-berkat jasmani dan merasa kita sangat diberkati. Lah, lantas bagaimana dengan berkat jasmani rohani yang kita mau berbagi kepada orang lain? Itu serius saudara. Karena itu pakai baju sirah yang namanya apa? Nama apa? Keadilan. Segala 2. 1, ikat pinggang nama 2, baju sirah nama. Yang ketiga dia bilang, pakailah kasut, pakailah sepatu, pakailah sendal yang namanya kerela. Itu tentara-tentara Romawi kalau sudah pakai, mereka punya sepatu, mereka punya kasut. Mau masuk hutan kah, duri kah, batu kah, jalan setapak kah, apa, masuk. Memang buat apa-apa kalau tidak rela itu tidak bisa. Mesti rela. Kalau tidak rela tidak bisa, saudara. Saya mau tanya saudara, saudara pernah putus cinta? Pernah? Pernah aku tidak? Pernah, ulang-ulang. Saya prihatin dengan saudara. Tapi saya mau kasih saudara, kalau saudara putus cinta dan tidak segera rela, tidak move on, saudara bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Kalau tidak rela, sudah harus kasih rela, dia pergi sudah. Betul atau tidak? Tidak ada mantan terbaik, tidak ada. Mantan terbaik, nah kenapa tidak nikah dengan kita, nikah dengan kita pun teman? Oh, iya. Saudara, kenapa saya bilang kalau saudara tidak move on, saudara bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati? Karena kalau dia kasih naik foto, dia upload foto dan dia punya tanta, kita yang tersinggung. Kita akan capture itu foto, lingkar merah di dia punya tanta punya kepala, anak panah merah tunjuk di dia punya tanta punya mata. Baru kita messenger dia, kau tanya, siapa tuh? Sakit hati kan?
Saudara bayangkan kalau saudara punya baju satu, itu baju terbaik, itu baju yang paling hebat sudah. Di gereja juga itu baju, orang sakit juga itu baju, kumpul keluarga juga itu baju, acara-acara kuda itu baju paling hebat sudah. Terus pas mau pergi ke acara, ada keluarga dari kampung datang bilang, kakak, Usi punya baju dulu yang itu. Terus kita masih pikir-pikir mau tolak dia punya permintaan. Terus orang tua bilang, kasih itu baik, kasih. Ingat, ini yang kau saudara yang minta. Besok-besok yang kau susah, bukan baju yang tolong, saudara yang tolong, kasih. Saudara bayangkan kalau kita kasih tapi tidak rela. Bisa saudara bayangkan kalau kita pegang begini, pasti bayangkan kita akan bilang, ambil itu, hari lu tambah 2.000 ya, ambil. Terus dia kan tidak tahu, dia ambil, dia lari ke dalam situ, dia coba ukur, dia datang tanya, kakak, cocok, iya cocok, pas dengan kopi perut itu. Tidak rela, tidak bisa, butuh kerelaan, kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan memberitakan apa? Ya, saudara tahu, banyak orang Kristen tidak rela mengabarkan Injil. Padahal saudara mengamini ketika saya bilang, ketika Tuhan datang ke dunia, Tuhan tidak tanya berapa gereja yang saudara bangun, tapi dia tanya apa? Ada berapa jiwa yang saudara bawa datang kepada Tuhan. Amin. Tidak banyak orang rela untuk itu, saudara. Injil itu apa? Saya mulai dari ini, penjelasan tentang Injil. Injil itu apa? Injil itu berita pembebasan, bukan berita bikin takut. Membebaskan orang, itu berita Injil. Kalau saudara baca perjanjian lama, dia kasih tahu. Saudara baca, saudara temukan celakalah. Tapi coba saudara baca perjanjian baru. Malaikat itu berjumpa dengan Maria. Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Saudara temukan kata celakalah. Dia bilang apa? Jangan takut. Injil itu berita yang membuat orang takut menjadi tidak takut. Masih banyak orang Kristen kasih takut orang. Kami di NTT itu ada kelompok tertentu itu yang nanti pas mau pasca mereka suka pergi ke kampung-kampung putar film neraka. Jemaat nonton habis, aduh, Pak Pendeta ini neraka nih. Saya tidak pusing dari neraka. Kenapa Pak Pendeta? Kok saya masuk surga, kenapa pusing dari neraka? Iya, minimal pendeta harus tahu. Saya tidak tahu itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena kalau saya masuk surga, bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga dan Tuhan Yesus mati bagi saya, bukan ketakutan. Yang biasa kasih takut orang itu setan. Supaya ketika ada orang sakit di rumah sakit, Pak Pendeta Yandi berdoa kasih orang-orang tua di rumah sakit. Saya pergi kasih tahu, Oma sakit. Iya, umur berapa? 85. Oke nenek, kita berdoa. Oma kita berdoa. Saya berdoa habis nanti mungkin nenek mati. Tapi nenek mati masuk surga. Bagi dia hidup atau mati Kristus, tidak ada salah. Itu Injil. Saudara bayangkan kalau saudara pergi ke situ, lihat ini nenek ada sakit berat, ini oma sakit berat, saudara, aduh, mati, langsung mati. Injil itu membebaskan. Kenapa saudara? Ada anak muda satu datang ke saya, dia bilang begini, Pak Pendeta Yandi, kenapa? Saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Saya akan kasih dia, kakak, Pak Pendeta juga orang berdosa, tapi kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Dia semangat. Bayangkan kalau dia datang, dia bilang, Pak Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Iya, saya lihat engkau muka-muka berdosa ini, saya lihat. Engkau ini kalau tidak bertobat nanti kaki tangan patah buang semua. Hai, berita apa? Injil itu membebaskan. Itu harus disampaikan dengan penuh kerelaan.
Jangan kasih takut. Saya mau tanya, ibu-ibu, kasih makan anak umur 2 tahun gampang kok susah? Susah kok gampang? Susah. Itu anak dong lari-lari kan, dia pun mama ikut. Sudah setengah jam terus dia mama. Ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Bagaimana anak umur 2 tahun mengerti dia pun mama yang 38? Tapi saudara tahu, ada banyak orang tua ketika anak 2 tahun tidak bisa makan, bukan kasih tahu, kalau dia tidak mau makan, kasih tahu, adek, makan, biar sehat sayang. Ayo makan, sehat. Ini kalau di Kupang dia bukan kasih tahu begitu, dia kasih tahu, makan itu om datang. Wah. Terus itu om juga datang. Wah. Nah ini anak besar dalam ketakutan. Di Palu sini ada. Itu om yang biasa kas takut ada begitu. Nah. Injil itu membebaskan. Malam-malam kalau anak-anak umur 2 tahun itu belum tidur, kasih tahu dia baik-baik, adek, ayo tidur sudah sayang. Ayo bobo sudah, biar besok pagi bangun lebih tempo, lebih segar, ayo tidur ya. Ayo adek bobo sudah, ini papa mama sudah lelah nih, ayo tidur ya. Adik belum bobo, papa mama bobo duluan ya. Tapi kasih tahu dia baik-baik. Ini bukan kasih tahu dia adek bobo adek, bukan begitu, bukan kasih tahu begitu. Dorang 2 suami istri sepakat kasih mati lampu. Setelah lampu mati, dia punya bapak keluar dari pintu belakang, pergi ke jendela kamar. Terus bapak sengaja garu jendela. Dia punya mama sengaja kaget dia loh. Om ada subomo. Itu keluarga tipu-tipu Limpunam. Pada waktu kita tipu, kita pun bapak pun nama. Iya, di Palu ada yang biasa kasih takut begitu. Itu keluarga ada di sini. Yang faham apa itu? Hei, kenapa saya bicara begini, saudara? Saudara dengar. Corona ini sudah 2 tahun lebih. Di Kupang itu ada banyak orang tua curhat ke saya, Pak Pendeta, ini anak-anak gue sudah terlalu betul. Kok kenapa? Ini anak gue ini, kita sudah 2 tahun di rumah, kita telepon dorang, anak, kamu di mana? Ada nih, datang jemput papa mama dulu, bawa jalan-jalan sedikit, kok kita lihat kota nih, kok sudah 2 tahun kita hanya di rumah terus. Anak-anak jawab bilang begini, kalau setua-tua tinggal di rumah, karena corona ada jalan cari-cari orang tua. Bayangkan, Pak Pendeta, bayangkan anak dorang kita minta tolong dong, kasih takut kita. Terus saya kasih tahu dorang, papa mama, pertama saya prihatin. Anak dorang ini kita boleh minta tolong, itu saya prihatin. Anak tidak tahu dia ikut dia pu mama atau dia pu bapak. Saya prihatin. Tapi yang kedua, coba papa mama ingat-ingat kembali dulu. Jangan sampai dulu ketika mereka masih kecil, papa mama ada kasih takut dorang. Sekarang papa mama sudah tua, dorang sudah besar. Dorang kasih takut kembali kita. Apa yang kamu tidak mau orang perbuat kepadamu? Kenapa? Jangan. Injil membebaskan supaya dia hidup, dia bangkit, dia percaya Tuhan dalam pengharapan. Harapan semua ada, masa depan itu ada. Itu Injil, bukan bikin takut orang. Dulu Tuhan paling mengecam orang-orang Yahudi karena mereka tidak mencuri, bukan karena mereka tahu bahwa mencuri tidak baik, tapi karena tangan yang dipakai mencuri akan diapa? Dipotong. Orang jadi takut mencuri, bukan karena dari hati. Kedua, dalam penjelasan ini saya mau kasih tahu saudara, satu saat Tuhan Yesus pergi ke Gerasa. Dia meninggalkan ribuan orang yang sementara bereuforia karena dia baru saja kasih makan 5.000 orang. Tuhan kasih tinggal. Dia pergi ke sana
hanya untuk berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Legion itu berarti dia kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Saudara bayangkan, kita pun sahabat pelayanan, satu roh jahat di depo otak kita pusing. Ini 6.000. Ini orang sangat jahat bukan? Dia jahat bagi dirinya, jahat juga bagi orang lain. Bahkan dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Dia tinggal di pekuburan. Untuk beberapa orang, manusia model begitu tuh lebih baik mati. Lebih baik mati. Tapi tidak. Tuhan Yesus datang. Waktu dia melihat Tuhan Yesus datang, roh jahat itu bilang begini, "Hei Yesus, anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami?" Rupa-rupanya roh jahat juga kenal nama Yesus. Jadi kalau kita baru kenal nama Yesus, kita belum beda dengan roh jahat. Karena bahkan mereka ketakutan terhadap nama itu. Injil Markus mencatat lebih, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, menjaga babi berapa ekor? 2.000 ekor. Roh jahat itu meminta, biarkan kami pergi ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan. Mereka masuk ke babi-babi itu, matilah 2.000 ekor babi di situ. Para penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung datang usir Yesus. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa Tuhan Yesus biarkan babi-babi itu mati? Jawabannya ringan. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada sei babi di Yahudi. Babi guling tidak ada. Di Yahudi tidak ada. Tapi yang haram ini mereka pelihara berapa ekor? Sementara satu jiwa yang hampir berdosa mereka biarkan. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Amin. Kalau babi satu ekor harga 2 juta, coba kali 2 juta kali 2.000, 2 juta kali 2.000, 2 juta kali 2.000 berapa? 4M harga satu orang gila waktu itu. Pertanyaannya adalah, siapakah orang gila itu? Orang gila itu kemungkinan suamimu, kemungkinan istrimu, kemungkinan anak-anakmu, kemungkinan orang tuamu. Kok bisa begitu Pak Pendeta? Bisa. Paling tidak untuk 2 alasan ini saya bilang bisa. 1, ada banyak ibu-ibu pergi ke gereja jalan sendiri, cantik-cantik jalan sendiri. Terus pendeta tanya, "Ibu, suami?" Terus saya bilang, "Ih, tahu sendiri. Nah ini apa coba kalau ini?" Ya, ini suami-suami itu juga sama. Waktu masih pacaran, setia jemput ibu pacar antar ke gereja. Sudah menikah dia tidak pergi lagi. Nanti pendeta tanya, "Papa, kenapa tidak pergi ke gereja?" Dia bilang, "Pak Pendeta, waktu Bapak kasih nikah saya dengan ibu, kami 2 telah menjadi satu. Jadi kalau mama sudah pergi itu sama dengan papa juga sudah." Oke, kedua saya mau tanya saudara, kenapa malam hari ini di KKR ini yang paling banyak ini mama-mama ini? Ini mama janda semua? Ini mama janda kah bukan? Oh, bukan. Pasti pertanyaannya sama, Bapak? Saudara, saya kira saudara-saudara juga belajar banyak metode pekabaran Injil. Saya punya 2 pengalaman mengabarkan Injil yang saya suka pakai di banyak acara kalau berkhotbah. Satu saat saya pulang dari Atambua. Saudara tahu kisah ini, saya mau bercerita ulang. Saya pulang dari Atambua, itu jarak kira-kira 300 km dari Kupang. Bis-bis Kupang Atambua itu larinya minta ampun. Saya naik bis yang malam,
duduk dekat satu laki-laki, kami dia usia kurang lebih sama lah. Karena ini bisnis lari terlalu kencang, saya bilang dia, Bu itu panggilan seperti kakak. Kakak, kalau ini bis celaka kok kita mati, Bu yakin pasti masuk surga? Dia bilang sembarang saja. Saya tahu bahwa dia punya masalah kan. Terus saya kasih tahu dia, Bu, beta dulu begitu, beta takut. Tapi setelah beta tahu Tuhan Yesus lahir untuk beta, mati untuk beta, bangkit untuk beta, naik ke surga untuk beta. Sekarang beta tahu, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Kenapa lu bisa yakin begitu? Kita manusia siapa? Kita manusia berdosa. Kalau bukan Tuhan sayang kita, tidak mungkin kita bisa masuk surga. Aduh, dia merasa sesuatu dan dia minta saya berdoa kasih dia di atas bis. Seringan itu menyampaikan. Itu pengalaman pertama. Satu pengalaman lagi, saya pulang dari Kaeneno ke Soe. Soe itu 100 km dari Kupang. Kaeneno berjarak kira-kira 50 km dari Soe. Saudara tidak usah cari di Google lah. Google juga bisa tersesat cari itu tempat itu. Itu jalan ke sana itu kalau musim hujan, saya suka gambarkan musim hujan itu anjing saja tak tanam. Misalnya itu dia taruh kaki di lumpur, angkat tidak bisa lagi itu. Indonesia tidak merdeka mungkin itu di tempat. Jam-jam kira-kira 6:30 saya pulang dari tempat itu mau ke Soe. Di Oenlasi ada satu nona mau pulang ke Soe, dia kerja di Plan Internasional di Soe. Dia mau pulang tapi di daerah perbatasan, di situ ada biasa ada orang jahat, ada perampok-perampok yang mereka kalau mau merampok di mana mereka kasih kabar, bukan dia kasih kabar. Mungkin dia takut pulang sendiri, dia menunggu orang. Dia menunggu, tiba-tiba dia dengar ada bunyi motor mendekat ke dia, dan itu saya. Waktu saya sampai di depannya, mungkin dia takut saya lewat, dia lompat ke tengah jalan, dia panggil begini, Kak. Saya dalam hati, Kak, nah, ini malam, makanya dia bilang Kak. Kalau siang dia bilang Om. Tapi sudahlah manfaatkan malam itu. Waktu dia bilang Kak, saya langsung bilang iya deh, biar berimbang. Kakak mau ke Soe? Iya. Apa boleh kita sama-sama? Saya bilang kenapa tidak? Maka kami dua jalan sama-sama. Saya dengan motor sendiri kiri, dia dengan motor sendiri kanan. 3 km sampai satu tempat namanya Kie. Ada orang bawa motor dari belakang lari kencang sekali, serempet dia lewat ke sana. Saya tahu dia kaget, saya tahu dia marah. Saya bilang dia, Non, kira-kira itu laki-laki itu kalau celaka mati masuk surga kok tidak? Dia bilang yang macam begitu itu tidak masuk, itu tidak masuk. Terus saya bilang dia, tapi kalau kira-kira nona yang celaka kok mati masuk surga kok tidak? Dia bilang, tahulah ini. Kita mengklaim semua orang tidak masuk, tapi kita sendiri tidak punya keyakinan iman itu. Lantas saya tahu dia punya masalah. Saya bilang begini, Non, kakak dulu begitu, kakak takut. Tapi waktu kakak tahu Tuhan Yesus lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga, kakak yakin mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk surga. Kakak bisa yakin, yuk, kita orang berdosa, kita bisa tahan orang tidak tahu kita melakukan dosa, tapi Tuhan menyelidiki hati, Tuhan tahu siapa. Dia bilang, kakak bisa berdoa ke saya? Bisa. Kami dua berdoa di atas motor sambil jalan. Tapi kami dua tidak tutup mata. Berani kami dua tutup mata, kami dua sudah selesai. Tapi seperti itulah saya bilang pada saudara, kerelaan untuk memberitakan Injil. Banyak orang tidak peduli dengan pemberitaan Injil.
Bagi orang itu pekerjaan para pendeta, para gembala, bukan soal dia. Padahal perintah ini tidak ditujukan pada orang dengan profesi tertentu kan. Sudah 3 atau baru 3? Sudah 3 atau baru 3? Pertama, ikat pinggang namanya, 2 baju sirah namanya, 3 sepatu namanya, keempat, pakailah perisai yang namanya apa? Iman. Perisai dulu itu ada 2. Pertama, perisai kecil taruh di tangan untuk perkelahian 1 lawan 1 pakai pedang. Tapi ada perisai yang kedua, dia besar seperti tudung apa itu? Ya, tudung saji di meja makan, besar. Kenapa? Zaman dulu kalau orang pakai panah, bukan saja tajam, tapi waktu mereka mau panah, mereka celup dulu di dalam ter panas, dibakar, baru panah. 100-200 anak panah datang sekaligus. Kalau mau pakai yang kecil, kok satu-satu begini mati. Karena itu mesti pakai yang besar untuk kita sembunyi. Dia mau kasih jemaat. Jemaat ingat, ada banyak hal datang dengan tiba-tiba. Engkau mesti pakai iman. Apalagi berhadapan dengan manusia yang selalu saja berubah. Apalagi kita lagi berjumpa dengan keadaan alam yang terus berubah. Hampir-hampir hari-hari ini musim tidak bisa lagi kita prediksi. Kematian datang terlalu cepat. Kita baru berbicara habis, besok dia mungkin tidak ada. Pakai perisai namanya apa? Iman itu apa? Dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang kita lihat atau tidak lihat. Masih banyak orang Kristen menunggu melihat dulu baru percaya. Iman itu kira-kira begini. Kalau ada kendaraan dari sini pergi ke Makassar, kecelakaan dan tinggal 2 orang hidup, 2 orang selamat. Yang 1 orang beriman, yang 1 bukan orang beriman. Yang orang beriman bilang begini, untung Tuhan saya selamat. Untung Tuhan. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Yang beriman mengatakan untung, yang tidak beriman mengatakan untung. Satu-satunya Yesus bilang begini, barang siapa mau mengikut aku, harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saya tidak mau bicara yang 2. Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri itu artinya bukan saya, tapi bukan saya, tapi Tuhan. Saya mau tanya, kita di Palu ini lebih banyak untung Tuhan atau untung saya? Untung Tuhan atau untung saya? Untung? Yakin? Oke, kita uji. Ada orang susah, sakit-sakitan, dia datang kepada saudara, tidak punya apa-apa, saudara tolong dia. Singkat cerita, dia sukses. Dia bawa kesaksian itu kemana-mana. Orang-orang diberkati dengan kesaksiannya. Tiba-tiba berita itu sampai ke telinga saudara. Apa yang akan saudara bilang? Pak pendeta itu hari datang sini semua mati pak. Untung, kok tadi bilang untung Tuhan? Kita tergoda. Tuhan Yesus mengajarkan, beriman itu seperti anak-anak kecil. Kalau ada anak kecil umur 1,5 tahun, kita taruh di sini. Dia punya bapak di bawah, terus kita bilang begini, adek, lompat. Dia lompat ke tidak? Lompat ke tidak? Lompat. Dia punya bapak yang pusing mau tangkap bagaimana kan? Tapi coba sekarang taruh dia punya mama di situ. Terus dia punya bapak di bawah, suaminya di bawah. Terus suami dengan kata-kata yang romantis, suami bilang begini, sayang, lompat.
Saya yang lompat. Saya yang berani lompat. Oke, mungkin saya yang kurang yakin di suami bikin lebih romantis. Ayang. Lompat. Ayang lompat, ayang berani lompat. Saudara, iman bukan kata-kata. Banyak orang hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Banyak orang hilang lenyap dalam dunia kata-kata. Padahal daftar makanan tidak dapat mengenyangkan laparmu. Siapa yang terlalu lapar, dia masuk satu warkop terus dia baca nasi ayam dengan terima kasih saya sudah kenyang. Terus masih banyak orang Kristen hilang lenyap dalam dunia kata-kata tanpa tindakan. Sedikit-sedikit bilang haleluya, Tuhan Yesus baik, Yesus tolong. Kata-kata, tindakannya. Ada orang Kristen yang justru ateis. Agamanya Kristen, perilakunya ateis. Saya mau tanya saudara, kalau tangan kanan gatal artinya mau dapat mantap. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang. Orang koreng itu kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis. Alkitab kasih tahu, satu-satunya cara untuk dapat berkat itu kerja, bukan gatal. Nah, saya berkhotbah, saya suka tanya jemaat, kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Harus dia dengaruh. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kas takut setan, kadang-kadang setan. Yang benar mana? Kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Perbuatan-perbuatan baik yang akan saudara lakukan hanya sebuah ungkapan syukur kepada Tuhan. Itu taruh di kepala. Saya kasih contoh. Anggap saja saya dengan laki-laki ini, kakak ini kami dua tidak kenal. Memang kami dua tidak kenal. Terus saya dapat nomor teleponnya, saya telepon, kakak, sebentar malam jam 12 ketemu saya di depan rumah jabatan gubernur Sulawesi Tengah. Kira-kira dia mau? Dia mau atau tidak? Dia ada ayam satu di rumah, saya pergi ke dia rumah, kami dua tidak kenal. Kira-kira dia mau kasih saya itu ayam atau tidak? Tidak. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru satu, kira-kira dia mau atau tidak? Oh, saudara juga tahu dia mau. Terus saya beli cuma-cuma, saya kasih dia Toyota Alphard satu. Saya kasih dengan cuma-cuma. Ada perubahan perilaku dari dia ke saya, kok tidak? Saya telepon jam 12 malam, dia datang, kok tidak? Saya ke dia rumah ada ayam satu, dia kasih, kok tidak? Kenapa tiba-tiba dia baik begini? Karena sesuatu yang dia tidak bisa dapat, saya berikan dengan cuma-cuma. Perubahan perilaku menjadi sebuah ungkapan syukur atas kebaikan yang saya lakukan. Saudara tidak akan masuk surga karena saudara orang baik. Siapa di sini yang terlalu baik? Saudara tidak akan pernah dengar pendeta Yandi pencuri. Saudara tidak akan pernah dengar. Saya juga tidak akan melakukan itu. Tapi saudara tidak tahu apa yang ada dalam pikiran dan perasaan saya ketika saya menginginkan sesuatu. Mau selamat? Jadi hanya karena kemurahan. Amin kok. Baru 5 atau sudah 5? Mantap. Ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya, perisai namanya, ketopong namanya. 5 yang dia sampaikan itu perlengkapan bertahan.
bertahan terus-terus itu juga bisa kalah. Harus menyerang. Di sini ada yang suka sepak bola? Ada Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Real atau Barca? Messi atau Ronaldo? Yo. Barcelona hebat-hebat begitu, kalau hanya bertahan terus, itu dia lawan Kupang juga kalah. Dia butuh menyerang supaya memenangkan pertarungan. Tidak ada orang yang hanya bertahan sampai menang. Menyerang. Karena ini perlengkapan berperang. Dia kasih tahu dua senjata. Satu, firman. Satu apa? Firman itu yang membuat saya mengambil keputusan. Saya setuju dengan Bapak, tapi saya tidak setuju dengan Bapak. Berdasarkan apa? Firman. Bukan karena kita dua dekat, bukan karena kita dua satu rumah, bukan karena kita dua satu suku. Saya setuju ini karena firman. Firman yang memutuskan. Tapi dikasih tahu, dia seperti pedang bermata dua. Pedang bermata dua itu dia iris ke sana, tapi iris juga ke sini. Artinya, kalau berani kutip firman untuk orang lain, harus berani kutip juga bagi diri sendiri. Terlalu banyak kita kutip firman untuk orang lain, tapi tidak untuk diri kita sendiri. Jangan sampai sebentar saya khotbah habis, ada yang datang Pak Pendeta, khotbah tadi pas. Terus saya tanya, pas dengan dia, Bapak. Dengan engkau tidak pas, dengan saya tidak, Bapak. Dan saya itu firman datang, pas sampai dia belok begini, dia lari ke sebelah. Habis. Tapi hati-hati dengan firman, saudara. Hati-hati, yang saya maksudkan adalah Alkitab ini, saudara, dia punya kronologi. Membaca Alkitab harus membaca dalam kronologi. Penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kejatuhan manusia, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Saya ulangi, penciptaan, kejatuhan, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus, janji untuk hidup yang kekal. Membaca Alkitab harus tahu kita baca dia di bagian mana. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan ayat-ayat yang seolah-olah bertabrakan. Ada ayat bilang, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Berarti kalau saudara pukul saya, balas. Tapi ada ayat bilang, kalau ada orang menampar pipimu yang satu, berikan juga pipi yang itu. Berarti balas kok tidak balas. Nah, sekarang kita pakai yang mana? PKP dua-dua judi Alkitab. Lama-lama kita kutip firman berdasarkan keinginan pengkhotbah, bukan lagi keinginan apa yang murni dari kitab suci. Ada ayat yang celakalah kami yang bangun dari pagi-pagi campur minuman keras. Tapi ada ayat bilang, tambahkanlah untuk kesembuhan. Bagaimana? Bagaimana? Dua-dua di Alkitab. Karena itu harus tahu. Kedua, Alkitab berisi dua, ajaran dan informasi. Ajaran dan gereja Tuhan itu jadi rusak karena orang bikin informasi jadi ajaran. Salomo punya istri 700, tambah gundik berapa? 300. Berarti berapa semua? Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. 1000 dia mau hafal satu-satu. Paling-paling itu nono selewat baru dia pakai bahasa Kupang. Lupa nama siapa nih? Satu hari kalau dia dengan satu orang dari istri-istrinya, dia butuh 3 tahun baru putar sampai istri pertama. Itu dia sampai itu sudah pemilu berikut.
Kalau Alkitab mencatat Salomo punya 700 istri, itu informasi, bukan ajaran. Jangan sampai ada yang mau kawin 2, dia bilang kenapa Salomo bisa 700? Saya baru mau 2, ibu protes lagi kenapa Salomo. Nah ini masalah. Di Palu ada, ya kira-kira begitu. Ya baca Alkitabnya juga baik. Saya tidak tahu di Palu. Saya pendeta jemaat sekarang. Saya kalau pergi ke jemaat rumah, saya tidak bawa Alkitab. Sampai di sana saya bilang, Bapak, coba ambil Alkitab dulu. Itu dia ke belakang itu lama. Baru dia kembali. Ada aneh lagi. Sudah kembali, saya heran. Kok dia famanobe, kenapa Alkitab tulis mubatonis? Berarti apa itu? Pinjam di mana? Saudara bayangkan dengar. Alkitab di rumah tidak ada, tapi motor 2. Di Palu ada yang keluarga begitu. Kalau Alkitab tidak ada tapi motor 2, hanya 2 kemungkinan. Pertama, Alkitab itu pasti lebih mahal dari motor. Dari motor dia bisa beli 2, tapi Alkitab, atau yang kedua, mungkin dia sudah hafal seluruh Alkitab itu. Itu kita tinggal kasih tahu saja, dia langsung. Roma 8 ayat 20, dia langsung. Saudara, di sini ada yang sudah baca Alkitab sampai selesai, ada? Boleh, kalau saya bilang boleh angkat tangan, saya yakin di bawah 5% dari saudara yang ada. Terima kasih. Saya yakin. Saya mau kasih saudara, yang baca sampai habis saja belum tentu mengerti. Yang baca sampai habis, apalagi baca orang pestatus itu dia tidak pernah habis-habis, tapi pas baca Alkitab langsung bagaimana? Alkitab itu, firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Pernah pakai cermin? Kalau saudara pergi ke cermin itu kan tidak ada niat apa-apa, saudaranya sampai lihat muka begini. Terus ketika saudara lihat, oh ada kok. Makin banyak bercermin kan makin rapi. Amin kan? Di cermin kita lebih banyak lihat siapa punya wajah. Diri sendiri. Semakin banyak bercermin kita makin rapi. Tapi ingat, sama-sama kaca. Ada yang dia pun nama cermin, tapi ada yang namanya kaca spion. Tahu kaca spion? Pernah lihat kaca spion? Di kaca spion itu lebih banyak lihat diri atau lihat orang lain? Itu dia pun cara lihat bagaimana? Iya toh? Saya mau tanya, di Palu lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Kita ini kadang-kadang terlalu kepo dari orang lain lah. Orang yang beli motor kita yang tidak tidur di rumah. Cek dulu, cek apa? Tidak tahu dia kredit KKS ya. Wah, punya urusan. Kenapa kita yang pusing? Kita ini bagaimana? Sebentar pulang dari sini ada orang bawa motor lari kencang, dia serempet dia, dia lewat 20 meter dia jatuh. Brrr, kita bilang apa? Mampus. Picek ternyata kita papa yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah dan susah sekali lihat orang. Di Palu ada ibu-ibu atau bapak-bapak. Nah kita pusuk. Senjata pertama, ulang. Ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya, perisai namanya, ketopong namanya, senjata yang pertama namanya
Senjata yang kedua, doa. Apa? Apa? Saya mau kasih tahu saudara, doa itu relasi, bukan kata-kata. Saya ulangi, doa itu apa? Banyak orang terlalu memperhatikan kata-kata, lupa membangun relasi. Padahal saudara, kalau saya dengan bapak kami punya relasi, kami dua saling kenal. Saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta beliau berhenti, tanpa saya minta. Pendeta, mau kemana? Naik. Karena kami dua saling kenal, kami dua punya relasi. Tapi bayangkan kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak saling kenal, saya jalan kaki, beliau naik motor, ketemu saya di jalan, beliau berhenti juga, dilihat saya baru dia bilang, ojek kok pak. Banyak orang pusing dengan kata-kata, bukan relasi. Saudara, pernahkah saudara alami ada satu waktu ketika saudara telepon, ada perempuan satu bilang, nomor yang Anda tuju. Pernah alami itu? Saudara kenal itu perempuan? Kenal kok tidak? Nah, kenapa dia omong-omong dengan saudara? Jadi bicara, saudara bisa bicara kepada siapa saja yang mungkin saudara tidak punya relasi. Doa relasi. Dalam relasi itu kata-kata kita ringan. Menurut saudara, saya ada relasi dengan saya punya istri kok tidak? Kami dua saling kenal kok tidak? Ya itu. Karena kami dua punya relasi, kami dua saling kenal. Waktu saya mau minta sesuatu ke saya punya istri, bahasanya ringan. Ma, bikin teh dua sayang. Gelas kecil jangan banyak gula, papa takut sakit gula. Kan cara minta begitu. Tidak mungkin kepada saya punya istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula. Itu pas habis ibu tanya, lu sehat? Relasi memungkinkan kita berkata-kata dengan ring. Kekuatan doa di mana? Saudara berdoa, saudara bawa pisang satu karung besar, saudara bilang, Tuhan, tolong kirim otot trek satu Tuhan. Tuhan kasih trek satu datang, saudara bilang, puji Tuhan, amin, haleluya. Saudara naik di atas. Kalau sudah di atas trek, kasih turun itu karung, biar trek yang bawah. Hanya orang yang otak miring di atas trek, dia tetap di sini, biar ini sabun pisang. Apa yang saya katakan pada saudara, dengar. Ada penjual payung dan penjual es, dua-dua berdoa sungguh-sungguh. Yang penjual payung doa sungguh-sungguh supaya hujan terus, biar payung laku. Penjual es doa sungguh-sungguh supaya panas terus, biar. Menurut saudara mana menang? Mana menang? Serahkan pada Tuhan, Tuhan atur. Ada waktu hujan supaya payung laku, ada waktu panas supaya es laku. Karena itu kekuatan doa ada pada penyerahan total, bukan berteriak total, bukan menangis total. Banyak kali kita sudah berteriak, sudah menangis, tapi tidak rela untuk Tuhan yang ambil. Itu doa. Saudara lihat sekarang, terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita imani, kita lakukan. Hiduplah sekarang. Saudara, ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, perisai namanya, sepatu namanya, ketopong namanya, senjata pertama, senjata kedua, hiduplah. Betul-betul kita akan hidup sebagai seorang manusia, tinggal di dunia, tapi beriman kepada Tuhan. Mati hidup itu Tuhan yang atur, amin. Itu soal iman. Iman ini kasih tahu otak. Otak, yo, lu tahu kok tidak? Tidak. Kasih tahu dulu. Otak, mati hidup Tuhan yang atur.
Jadi otak engkau tolong kasih tahu engkau punya kaki, supaya kalau ada auto trek lari kencang ikut jalan raya, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Amin. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara percaya? Saya juga percaya. Ada masa depan yang Tuhan siapkan bagi anak-anak kita. Amin. Tapi yang antar itu anak dong pi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Papa mama yang antar. Atau siapa di Palu yang karena dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jaga, Tuhan tolong jemput adik dorang. Tuhan yang jemput pulang kita menangis, Bapak. Karena itu kerjakanlah bagianmu, selebihnya engkau mesti berdiam diri. Dan Tuhan mengerjakan bagiannya. Aminkah? Itu yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita punya soal di situ. Kita pun tradisi doa makan ini tidak tahu siapa yang ajar. Tapi kadang-kadang aneh kita berdoa. Ada 3 kalimat kunci kalau kita berdoa. Pertama kita bilang begini, Tuhan, terima kasih untuk berkat ini. Kedua, Tuhan, berkatilah mereka yang telah menyiapkannya bagi kami. Ketiga, yang dia masalah. Tuhan, berkatilah orang-orang yang susah makan itu. Pak, berdoa bagi orang susah makan itu salah. Salah. Di mana dia pun salah. Dengar baik-baik supaya jangan pikir saya bawa penyesatan. Bayangkan kita berhadapan dengan makanan satu meja besar ini. Terus kita berdoa, Tuhan tolong urus orang susah, karena saya mau makan kasih habis yang ini semua. Mestinya setiap kali tambah nasi doa baru. Di piring pertama berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkat ini. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi, terus Tuhan, sebenarnya ini orang susah punya, tapi saya ambil Tuhan. Ini sudah tambah 3 kali pulang masih bungkus lagi. Tapi berdoa minta Tuhan urus orang susah. Nah, di setiap berkat yang Tuhan kasih kita tuh ada orang lain punya. Amin, kok tidak? Supaya kalau kita berdoa kita bilang, Tuhan tolong berkati mereka yang susah itu, tapi pakai saya ini sebagai saluran berkat bagi mereka. Terkoneksi betul apa yang kita imani dan kita lakukan. Kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Amin kah? Saya mau tanya, saudara punya masalah? Saudara ada masalah? Tidak usah omong. Saya lihat ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan menikah umur 28, sekarang 34. Masalah harapan menikah dengan dia, ternyata dia nikah dengan kita pun tetangga. Wih, itu kayak mau racun orang. Jadi kita berjumpa dengan masalah di masalah. Soal bukan soal, cara kita menangani soal yang biasanya jadi soal.